Makasih, selamat sore semuanya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat Paskah. Semoga Ya, semuanya sudah bangkit semua ya. Jadi kita berharap tidak ada yang tertidur ini ya. Karena udah Paskah ini. Baik para saudara, jadi kebetulan bahwa kita baru saja merayakan Paskah dan sore hari ini bahan pendalaman kita dari Keluaran bab 1 ayat 1 sampai 15 ayat 21. Dan bagian penting dari kitab Keluaran ini sudah kita baca menjadi bacaan wajib malam Paskah yang lalu dalam bacaan kedua tentang kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Maka kita membaca memang bagian yang esensial sekali. Setelah kitab Kejadian bab 1 tentang penciptaan semesta, lalu kemudian kisah pembebasan. Itu dua kisah yang mendasar sekali. Yang lain-lain praktis merupakan komentar-komentar terhadap apa ini karya keselamatan Tuhan, dipuncai dengan karya kebangkitan. Nah, kita akan memberikan waktu, mendedikasikan waktu kita sore hari ini untuk melihat secara sekilas, karena kita tidak bisa membahas semuanya. Semoga waktu pendek ini menjadi tempat kita bersharing bersama pendalaman kita terhadap teks yang sangat mendasar ini. Jadi Keluaran bab 1 sampai 15 bercerita tentang kisah umat Allah dan pembebasan mereka dari Mesir yang didahului dengan panggilan Musa karena Musa nanti ambil peranan penting di dalam peristiwa keselamatan itu. Kita lihat jadi lebih dahulu barangkali menyinggung bahwa kita akan membaca kitab Keluaran. Dalam bahasa Latinnya disebut Exodus. Bahkan ini menjadi apa ya istilah term penting di dalam teologi atau bahkan juga dalam bahasa umum itu Exodus itu berasal dari kitab Keluaran ini. Bahasa Latinnya Exodus, sementara bahasa Ibraninya Shemot itu artinya harafiahnya nama-nama. Karena dimulai ini, jadi kitab ini dimulai dengan kata ini. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Itu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Iskar, Sebulon, Benyamin, dan sebagainya. Jadi ini adalah pembukaan kitab Keluaran. Melanjutkan kisah yang berapa minggu yang lalu kita dalami bersama-sama, penutup kitab Kejadian tentang Yusuf dan saudara-saudaranya serta bapak mereka Yakub yang sampai di Mesir. Kita tentunya masih ingat cerita yang sangat mendebarkan, tapi dramatis, tapi juga mengharukan, penuh dengan makna yang mendalam. Jadi mereka sampai di Mesir semua. Maka lalu kemudian kitab Keluaran melanjutkan kisah dari kitab Kejadian itu. Tetapi dalam lompatan waktu yang sudah sangat panjang, dikatakan mungkin sekian ratus tahun. Jadi generasi-generasi keturunan dari 12 anak Yakub atau 12 anak Israel itu. Lalu nanti yang menjadi 12 suku Israel. Mulai dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan sebagainya. Yang apa ini tinggal di Mesir. Jadi demikian para saudara. Nah, kitab ini memiliki makna yang penting sekali. Karena apa? Jadi kitab yang sangat fundamental di dalam Taurat, dalam 5 kitab Musa itu. Dan secara umum dalam seluruh perjanjian lama. Karena Taurat ambil bagian di dalam apa ini makna penting di dalam perjanjian lama dan kitab Keluaran juga sangat mendasar di dalam Taurat. Karena bercerita tentang asal-usul terbentuknya Israel sebagai bangsa. Jadi sebelumnya kitab Kejadian menawarkan kepada kita cerita tentang Abraham, tentang Yakub, lalu tentang Yusuf. Jadi tentang pribadi-pribadi yang disebut nanti para bapa bangsa Israel. Nah, sekarang kita melihat dalam kitab Keluaran ini kisah tentang bagaimana Israel terbentuk sebagai sebuah bangsa. Jadi kitab ini melanjutkan kitab Kejadian. Isi pokoknya itu tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Jadi merupakan suatu cerita istimewa, cerita penting sekali. Bisa dikatakan suatu kisah dasar, kisah berdirinya bangsa ini atau terbentuknya bangsa Israel ini sebagai bangsa. Jadi berbeda dengan kisah sebelumnya, Abraham, Yakub, Yusuf yang menggariskan silsilah hubungan darah antara mereka, itu menggarisbawahi apa ya relasi antara satu dengan yang lain.
Maka lalu kisah ini dalam kitab Keluaran menggarisbawahi prinsip lain, yakni identitas mereka sebagai bangsa yang tidak didasarkan pertama-tama karena ikatan darah, melainkan karena pilihan bebas dan kontrak sosial yang mereka miliki. Jadi mereka disatukan sebagai bangsa, bukan pertama-tama ada apa ya alasan darah, nanti ada sesuatu yang lebih penting itu, yakni bahwa mereka memiliki sejarah yang sama, disatukan oleh sejarah yang sama. Itu lalu mengikat masing-masing dalam perjanjian yang sama. Gitu. Jadi Keluaran bercerita bukan pertama-tama tentang individu, keluarga, suku, melainkan sebuah bangsa. Pengalaman kolektif yang dialami oleh generasi pertama bangsa Israel itu. Karena itulah kitab Keluaran punya tempat fundamental dalam seluruh Taurat karena berbicara mengenai bagaimana asal-usul Israel sebagai bangsa, kalau mau dikatakan demikian. Pertanyaan kita, mengapa peristiwa keluaran dari Mesir menjadi kisah dasar dari bangsa Israel? Jadi kita sudah mendapat pengantar bahwa mereka sampai ke Mesir, lalu tinggal di sana. Itu. Jadi kiranya bisa kita katakan bahwa keluaran dari Mesir memiliki nilai tempat unik di dalam sejarah Israel. Peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat fundamental, yang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Bahkan ada berbagai ahli kitab suci mengatakan bahwa peristiwa Eksodus atau keluaran atau pembebasan dari Mesir jauh lebih penting daripada kisah-kisah yang lain. Misalnya penaklukan tanah terjanji atau cerita-cerita yang lain, kemenangan Saul, Daud atas orang Filistin. Bahkan dikatakan lebih penting dari kisah penaklukan Yerusalem atau pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Itu untuk menunjukkan bahwa kisah ini memang sangat penting. Kita sebagai orang Indonesia mungkin bisa membandingkan apa yang diceritakan dalam kitab Keluaran itu dengan sejarah kita yang bangsa kita yang terbentuk sebagai suatu sejarah kolektif berdasarkan pengalaman penderitaan yang sama di zaman penjajahan itu kan. Itu sesuatu yang barangkali menarik sekali. Tidak tahu kalau misalnya kita tidak pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, apakah Indonesia akan menjadi Indonesia? Bisa saja tidak. Mungkin di Nusantara ini berdiri puluhan bahkan mungkin ratusan negara kecil-kecil. Itu. Jadi pengalaman disatukan oleh penjajahan, penderitaan, membentuk kita menjadi satu bangsa yang satu, yakni Indonesia. Nah, ini kalau kita merekonstruksi ulang sejarah Indonesia, ini bisa dibandingkan juga mungkin dalam kaliber yang berbeda tentang sejarah dengan sejarah bangsa Israel. Itu. Maka kisah ini penting. Maka ini kisah kemerdekaan Indonesia misalnya kan setiap tahun dinarasikan itu 17-an. Sayangnya walaupun sekian puluh tahun terakhir mungkin kita semakin jauh dari 17 Agustus 45, lalu rasa perayaan 17-an ini semakin nampaknya menipis-menipis. Tapi sebetulnya perlu dinarasikan terus-menerus, diulang terus-menerus. Seperti juga Paskah Israel dirayakan setiap tahun. Anda jangan lupa bahwa Paskah kita, Paskah Kristen berakar dari Paskah Israel. Maka lalu kemudian dirayakan dengan membaca juga kisah kitab Keluaran itu. Dan itu menjadi perayaan paling penting tahunan. Dinarasikan, diulang terus. Itu menjadi kisah dasar mereka sebagai bangsa. Ini satu hal yang kiranya sangat menarik. Jadi sejarah penderitaan bangsa kita itu diakhiri dengan proklamasi kemerdekaan. Ini teksnya bisa bagus sekali baca. Itu kita semua mungkin yang di zaman kita ini mulai lupa itu, misalnya undang-undang pembukaan atau mukadimah undang-undang dasar 45. Dulu ketika saya SD, SMP, SMA masih hafal itu di luar kepala. Sekarang mungkin udah lupa semua. Padahal ini satu kisah dasar yang harus kita pahami dengan baik. Demikian kisah Keluaran ini ya. Itu seperti itu. Ya, jadi sebuah sejarah yang disampaikan dalam bentuk cerita. Jadi setiap tahun diulang, diceritakan. Namun sejarah di sini, catatan dari saya, tidak bisa dimengerti secara ketat seperti dalam pengertian modern. Jadi ini sejarah dengan tanggal-tanggal, dengan peristiwa-peristiwa yang dipastikan ini kejadiannya persis seperti itu, tidak. Kitab Keluaran menyampaikan pertama-tama pengalaman kolektif bangsa Israel di awal pembentukan mereka sebagai bangsa.
Ada peristiwa yang sungguh terjadi memang, tetapi disampaikan dalam bentuk cerita. Lalu detail akurasi bukan menjadi tujuan pokok, bukan perhatian pokok, melainkan yang pokok adalah pesan dasar yang harus menjadi concern utama, bahwa mereka adalah bangsa yang disatukan dalam sejarah penderitaan, dibebaskan oleh penyelamat yang sama, Yahweh. Itu nanti hal yang mendasar sekali. Jadi nanti akhirnya muaranya bahwa peristiwa pembebasan mengantar mereka kepada pengenalan akan iman akan Yahweh. Itu yang perlu kita pegang. Tanpa pengalaman pembebasan ini barangkali tidak akan lahir iman akan Yahweh yang menyatukan mereka dan membebaskan mereka. Nah, jadi ini yang mungkin menjadi pokok utama kitab Keluaran, terutama di bagian awal-awal ini. Namun di dalam tubuh narasi terdapat juga jenis yang lain-lain. Selain narasi, ada juga puisi, nyanyian, lalu hukum-hukum nanti di bagian selanjutnya, terutama bab 20 ke atas. Itu di bagian yang kita bahas ini ada puisi, ada nyanyian karena pujian orang Israel yang diselamatkan dari Mesir. Nah, sebelum kita fokus ke bagian yang kita dalami sore hari ini, mungkin baik mengetahui bahwa kitab Keluaran bisa dibagi dalam 3 bagian. Bab 1 ayat 1 sampai 15 ayat 21 itu pembebasan atau keluaran dari Mesir atau Exodus. Lalu kemudian Keluaran 15 ayat 22 sampai 18 ayat 27 tentang perjalanan di padang gurun. Lalu yang ketiga, bab 19 sampai bab 40 tentang perjanjian Sinai. Jadi ini 3 isi dasar tentang pertama Keluaran itu atau Exodus, perjalanan di padang gurun, lalu perjanjian Sinai. Nanti lahir teks-teks paling penting, termasuk misalnya 10 perintah Allah itu di bagian ketiga. Itu akan sangat bagus kalau setiap bagian ini dipelajari, didalami secara tersendiri, karena isinya memang menggariskan hal-hal yang sangat mendasar dalam hidup iman Israel. Nah, Keluaran 1 sampai 15 memiliki tempat penting sekali sebagai memori kolektif itu ya. Jadi hidup kita bersama itu harus memiliki memori kolektif. Kalau enggak, kita bisa buyar kehidupan kita dalam kebersamaan, entah sebagai bangsa atau apapun. Misalnya cerita-cerita tentang memori kolektif tentang orang tua kita masing-masing gitu kan. Itu. Nanti kalau kita nostalgia tentang papa, mama, bapak, ibu, nanti menyatukan kita sebagai saudara. Kalau saya pulang ke rumah itu ketemu kakak saya perempuan dan laki-laki, kami cerita masa lalu, wah itu pasti langsung kami tertawa, senang, gembira, lalu kemudian yang menangis juga karena ingat masa lampau yang penuh suka duka, dan itu menyatukan persaudaraan. Itu. Jadi kita disatukan oleh memori kolektif yang sama. Itu tentang masa lampau kita. Ini juga yang terjadi dalam sejarah Israel ini. Ada 3 bagian atau kalau mau dibagi itu. Jadi Keluaran bab 1 perbudakan di Mesir. Lalu kemudian bagian kedua bab 2 sampai 6 tampilnya Musa. Lalu kemudian mulai bab 7 sampai bab 15 ayat 21 tentang tulah, Paskah dan Keluaran. Jadi ini 3 bagian yang sangat penting ya, setelah itu seperti pengantar perbudakan di Mesir, lalu beberapa bab itu 5 bab setelahnya bercerita tentang figur penting, yakni Musa. Baru kemudian bagian yang ketiga, itu bagian yang paling mendasar di sini, tentang 3 hal yang sangat penting. 10 tulah, atau bahkan dikatakan bisa 11, itu 10 tambah 1. Itu lalu kemudian Paskah dan Keluaran. Itu. Sekarang kita lihat perbudakan di Mesir, bagian yang pertama, yakni Keluaran bab 1. Saya awali dengan kata-kata dari Nabi Hosea, bab 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nanti ini akan dikutip juga oleh Injil Matius ketika bercerita tentang Tuhan Yesus dan keluarga Nazaret mengungsi ke Mesir. Itu. Jadi Mesir menjadi nama yang penting sekali di dalam sejarah Israel. Nggak bisa dipisahkan walaupun sejarah pahit, sejarah penindasan. Tapi Nabi Hosea mengingatkan bangsanya itu sekian ratus tahun setelah peristiwa pembebasan itu tentang kisah masa lampau yang penting sekali. Bahwa Israel dulu sangat dekat dengan Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dibimbing, dipanggil dari Mesir seolah-olah, dianggap sebagai anaknya, dituntun.
Walaupun di zaman Hosea nanti Nabi melihat bangsa Israel itu mulai melupakan Tuhan. Itu yang menarik, itu yang kita baca juga hari-hari ini beberapa teks apa ya tentang para nabi. Ya. Nah, para saudara, kita tahu bahwa kisah ini, kisah Keluaran ini diawali dengan kisah sangat dramatis, yakni penindasan umat Israel di Mesir. Kita baca beberapa ayat dalam bab ini. Kemudian bangkitlah seorang raja yang baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih banyak jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Itu. Jadi ini diawali dengan kisah buruk bangsa Israel, diawali dengan suatu rejim baru yang tidak mengenal itu ya, dikatakan tidak mengenal Yusuf, orang yang sangat berjasa, yang nanti menjadi nenek moyang dari bangsa Israel. Yang mereka lihat bahwa orang Israel bertambah banyak, lalu mereka merasa terancam. Lalu mereka mengatakan, mari kita bertindak dengan bijaksana. Artinya bukan dalam arti bahwa mereka bertindak baik, enggak. Artinya apa ya? Mari kita bertindak cerdik. Itu kalau dalam istilah politik sekarang politically correct, kan? Jadi apa ya, intrik-intrik dan tindakan kebijaksanaan yang buruk untuk mementingkan diri sendiri, kelompok sendiri itu loh biasanya mewarnai kehidupan politik. Seperti politik hari-hari ini nampaknya ya seperti itu. Orang bertindak bijaksana dalam tanda petik apa yang menguntungkan kelompok kita, bagaimana bisa menang dan sebagainya, nampaknya seperti itu. Nah, yang terjadi di sini adalah bahwa pemimpin para penguasa Mesir membuat kebijaksanaan buruk, yakni menindas bangsa itu. Mereka diperlakukan sebagai budak yang dulunya sebagai orang-orang merdeka, sekarang dipekerjakan sebagai budak untuk proyek-proyek nasional Mesir, kan? Dari Mesir zaman itu zaman satu bangsa yang sangat maju. Kita tahu bahkan sampai sekarang peradaban Mesir meninggalkan jejak-jejak peradaban yang sangat tinggi, misalnya obelisk, selalu kemudian piramid dan sebagainya, karya-karya raksasa yang luar biasa, yang seperti tidak tertandingi, tidak terulang lagi ya. Kalau saya pernah beberapa kali lihat piramid di Mesir, wah dahsyat luar biasa ya. Kita gemetar melihat itu tumpukan batu yang luar biasa. Nah, ini yang terjadi. Jadi bangsa Israel ambil bagian di dalam proses pembangunan proyek-proyek besar itu. Sayangnya ambil bagian secara itu dramatis karena mereka diperlakukan sebagai budak paksa membangun itu, dan itu menimbulkan penderitaan yang tidak ringan itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka, artinya membuat pahit hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yakni mengerjakan tanah liat dan batu bata, dengan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Israel kepada mereka itu. Demikian kita baca dalam bab 1 ini. Nah, selain kebijaksanaan itu masih ada kebijakan lain, yakni mereka membuat keputusan bahwa setiap bayi laki-laki Israel harus dibunuh. Maka mereka menentukan itu bidan-bidan, dukun-dukun bayi untuk membunuh itu anak-anak laki-laki Israel. Jadi mereka harus menolong ibu-ibu Israel yang melahirkan, dan kalau tahu bahwa anaknya laki-laki langsung dibunuh. Itu. Tapi menarik di sini ada catatan menarik, ada dua bidan namanya Sifra dan Pua itu jadi memberontak. Ini ceritanya menarik sekali ya. Jadi kita tidak bisa mengulas semuanya. Tapi menarik bahwa ada orang ibu-ibu yang berani diam-diam memberontak dan tidak melakukan begitu saja, sehingga jumlah mereka nampaknya tetap bisa bertambah itu. Itu yang diceritakan di sini. Nah, kita sampai ke bab 2 dan sampai bab 6. Bagian selanjutnya yang penting, yakni tampilnya Musa, yang nanti menjadi figur penting sekali, bukan hanya dalam kitab Keluaran, nanti sampai kitab Ulangan. Jadi setelah Musa tampil lalu kemudian dipanggil, kisah berlanjut tentang bangsa Israel selalu bersama dengan Musa, lewat nanti kitab Imamat, juga kitab Bilangan, dan akhirnya kitab Ulangan, yang ditutup dengan peristiwa bagaimana dia mati di Gunung Nebo di dalam kitab Ulangan di bagian-bagian akhir itu. Nah, di sini Musa tampil dan diceritakan secara cukup detail
Itu kisah Musa ini. Kisahnya bisa dibagi dalam tiga bagian. Yang pertama masa kanak-kanak dan pengungsian dalam bab 2, lalu bertemu dengan Tuhan bab 3 sampai bab 5, lalu panggilan Musa ditegaskan kembali di dalam bab 6. Kita lihat kisahnya. Para saudara, saya seperti yang saya itu sering tampilkan, dan saya kira saya ingat teks ini juga saya tampilkan beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, saya lupa. Itu di dalam pendalaman bersama. Kebetulan teksnya saya ambil waktu itu dari kisah kelahiran Musa ini, yang sudah saya tunjukkan barangkali satu hal yang menarik sekali ya, itu dengan penelitian sederhana, namanya ini meneliti struktur teks gitu ya. Jadi karena teks itu seperti ruang-ruangan, tidak ada rumah itu hanya satu ruangan, dibagi dalam ruangan-ruangan. Kalau di dalam membaca Anda sudah mulai menemukan, oh ini ruangan ini, Anda mulai paham isi teks itu dengan lebih baik. Itu kalau Anda melihat teks itu hanya campuran gitu saja, pasti bingung, gitu kan? Karena tidak mungkin sebuah rumah satu ruangan. Nanti kalau cari sesuatu, pasti kebingungan. Demikian juga teks, ketika Anda sudah mulai membagi, memasukkan di dalam seperti seolah ruangan-ruangan, Anda mulai paham. Itu seperti yang saya tunjukkan di sini, kisah kelahiran Musa diawali dengan situasi awal, yakni terancam. Nanti diakhiri dengan situasi selamat. Lihat. Jadi karya penyelamatan Tuhan sudah mulai dikerjakan di sini. Kisah keselamatan seluruh bangsa Israel dimulai dengan kisah keselamatan seorang anak manusia. Nah, ini menarik sekali para saudara. Nanti kisah kelahiran Musa menentukan itu menjadi jalan awal keselamatan seluruh bangsa Israel. Maka dalam seminar yang saya berikan beberapa minggu yang lalu di Widya Bakti, kebetulan temanya child free, jadi bebas anak. Karena katanya, saya tidak tahu persis, tapi itu menurut banyak orang lah, maka saya diundang memberi seminar. Itu banyak pasangan anak muda sekarang tidak ingin punya anak. Itu mengerikan sekali dalam tanda petik. Kalau yang mengambil keputusan seperti semakin banyak, maka barangkali ada risiko bahwa keturunan-keturunan semakin sedikit. Kita orang Katolik sudah sedikit, tambah sedikit, semakin lama semakin habis. Lalu yang kedua, barangkali Tuhan bekerja lewat pasangan-pasangan juga untuk menyelenggarakan karya keselamatan. Saya ceritakan misalnya waktu itu, ya saya bersyukur bahwa bapak ibu saya mau punya 4 anak. Kalau bapak ibu saya hanya ingin 1 anak atau 2 anak, padahal saya anak keempat, maka malam ini saya tidak bisa bertemu dengan Anda. Dan Anda tidak bisa mendengar barangkali pelajaran saya, karena saya tidak lahir. Syukur kepada Allah bahwa saya dilahirkan oleh ibu saya, walaupun saya anak keempat. Kalau bapak ibu hanya ingin punya anak, atau bahkan tidak punya 1 atau 2, atau bahkan tidak ingin punya anak, maka Tuhan tidak bisa mengerjakan pengajaran ini lewat saya. Contoh, setiap orang mempunyai misi yang menarik sekali. Demikian jadi kisah keselamatan seluruh bangsa Israel dimulai dengan kisah Musa. Itu diawali dengan situasi terancam, tapi nanti diakhiri dengan situasi selamat. Tapi bagaimana ini Tuhan mengerjakan karya keselamatan? Anak ini yang mestinya mati, terancam, itu tapi kok bisa selamat? Ada protagonis seperti yang sudah saya ceritakan beberapa atau sebulan lalu. Karena ada 3 pelaku, ya masing-masing itu perempuan, semuanya perempuan. Ibu Musa, lalu kemudian kakak Musa dan putri Firaun. Kata-kata yang kata penting itu saya beri warna merah di sini. Mengambil. Itu kan dimulai dengan ibu Musa yang mengambil apapun yang ada di dalam rumahnya. Anaknya ini disembunyikan 3 bulan, tapi kemudian nangisnya semakin keras, ya 3 bulan nggak bisa disembunyikan lagi. Maka dia dalam situasi yang sangat mepet, tapi berani sekali, terampil, kreatif. Ya, tidak banyak omong, tidak dikatakan dia omong apa, tapi bertindak dengan determinatif, yaitu mengambil apa yang ada di rumahnya, tapi itu nanti menjadi jalan keselamatan. Dia wanita yang bisa memutuskan dengan dengan cekatan, tidak repot-repot mencari gini, nangis atau enggak. Dia ambil dari apa yang ada. Itu menarik sekali ceritanya ini. Jadi berakhir dengan kisah selamat itu. Bahkan Musa itu tinggal di istana Firaun, lalu mendapat pendidikan Mesir. Oleh karena itu nanti dia bisa menjadi pemimpin Israel.
pembebasan dari Mesir itu dipimpin oleh seorang yang tumbuh di istana Mesir. Itu dalam tanda petik, dalam arti baik itu, ini jadi Putri Firaun itu mendidik macan ini dalam itu istilah apa ini. Jadi kucing menjadi harimau istilahnya begitu. Ya. Ini yang terjadi di Israel, di Mesir ini. Nah, itu jadi lewat karya dari 3 orang protagonis yang kebetulan perempuan semua. Diambilnya peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi Sungai Nil, seperti yang sudah kita dengar. Itu semoga saya berharap bahwa Anda mengikuti ini seminar yang bulan lalu itu. Ya. Ini kejeniusan dari orang sederhana ini, Ibu Musa ini. Lalu diletakkan bahtera itu, peti itu seperti perahu seolah-olah. Seperti yang saya terangkan, kata yang dipakai persis dengan kapal Nuh itu, tebal itu. Walaupun ini hanya kotak pandan, itu seolah-olah disamakan dengan perahu Nuh yang menyelamatkan nanti seluruh umat manusia yang baik ini. Ini juga itu mestinya bisa dimakan buaya atau itu dikena banjir, tapi ternyata menyelamatkan. Dia tidak memegangnya, walaupun dengan resiko seperti yang saya ceritakan itu. Tapi dengan penuh iman dia meletakkan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia percaya itu. Kalau dia tidak bertindak, maka anaknya pasti mati. Tapi dia berani bertindak. Nanti dia sekali lagi mengambil seperti yang saya ceritakan ya. Kata penting mengambil. Mengambil bukan hanya peti pandan, tapi dia mengambil anaknya sendiri di istana Putri Firaun. Itu menarik sekali. Dia mengambil, menyusui anaknya dengan aman, bahkan diberi upah oleh Putri Mesir itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana cara Tuhan bekerja secara tersembunyi lewat sarana-sarana yang tidak terduga ini. Tapi memang dibutuhkan keberanian, kreativitas dari perempuan ini. Nah, lalu protagonis selanjutnya adalah itu kakak Musa yang saya ceritakan ya. Itu jadi setelah ibunya meletakkan di peti adiknya itu di tepi Sungai Nil, kakaknya melihat dari jauh, itu ya, mengamati dari jauh. Jadi melihat di sini kata kerja penting. Itu kata kerja yang sangat mendasar ini, yakni melihat. Kemarin pada waktu malam Paskah ini ada Romo yang cerita itu. Ada mesinar itu, tapi mesinar itu diem saja. Wah, itu kan. Walaupun ada banyak hal yang dikerjakan, dia hanya diem saja. Mungkin melihat tapi tidak melihat. Nah, kan. Itu juga sering terjadi di dalam hidup itu begitu. Melihat tetapi tidak melihat. Nanti kitab bacaan Paskah kebangkitan diakhiri dengan kata-kata Yesus tentang itu. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itu. Jadi melihat yang tidak terlihat itu artinya iman itu. Ini juga dia melihat dari jauh. Nanti keselamatan akan sangat tergantung bagaimana kita bisa melihat dengan baik. Itu kebutuhan ada di sekitar kita dan sebagainya. Ini kakak Musa ini melihat dari jauh, mengamati apa yang terjadi dengan besek adiknya itu, peti itu. Kalau dia tidak mengamati, adiknya nanti dibawa kemana nggak tahu. Nanti bisa langsung nasibnya tidak jelas. Tetapi nanti karena kakak Musa ini melihat dengan teliti dengan ini, maka lalu kemudian ketika Putri Firaun itu mengambil itu di lewat dayang-dayangnya, maka lalu kemudian dia datang ke sana, ya, mengambil inisiatif, bertanya dan sebagainya. Lalu inisiatifnya memanggilkan ibunya. Itu walaupun itu seperti itu rancangan yang bagus sekali dari kakak Musa ini. Lihat, jadi ini melihat, merancang merupakan bagian penting dari keselamatan, karya keselamatan Tuhan. Berani, dia tidak takut-takut dan sebagainya. Itu seperti yang sudah saya terangkan. Dan yang terakhir, protagonis yang berikutnya adalah Putri Firaun. Yang secara kisah mengagetkan sungguh ini. Di tengah-tengah cerita ini adalah Putri Firaun yang sungguh mengagetkan bagi saya. Itu ketika saya menganalisa teks ini, kaget mengapa di pusat cerita adalah Putri Firaun yang pergi ke Sungai Nil itu seperti yang saya katakan bersama dayang-dayang untuk mandi dan jalan-jalan ya. Jadi dia di sana tidak punya motivasi apa enggak.
Tapi dia hanya untuk mandi dan jalan-jalan. Tapi nanti hebatnya, jeniusnya Tuhan adalah ketika dia mengambil penasaran dan mengambil peti itu. Dan ketika melihat bahwa itu walaupun bayi Ibrani, bayi Israel, dia jatuh pada belas kasih. Itu jadi semua orang, bahkan putri musuh pun bisa menjadi sarana keselamatan ketika dia itu diubah oleh belas kasih. Motivasinya jalan-jalan dan mandi nanti menjadi sarana keselamatan. Ini sesuatu yang luar biasa para saudara yang dilakukan oleh Putri Firman. Demikian para saudara, para perempuan ini itu yang tanpa nama menjadi protagonis karya keselamatan Tuhan. Kisah kecil kelahiran Musa, tapi menjadi kisah awal dari keselamatan Tuhan bagi seluruh bangsa Israel. Bahkan menjadi cerita yang diceritakan pada kita semua setiap tahun. Itu menyimpan pesan penting sekali. Itu 3 perempuan yang tidak dicatat namanya, tapi tercatat sikap dan tindakan baik mereka. Ini refleksi saya para saudara ya. Itu yang penting adalah apa ini yang dicatat adalah tindakan kita bagi keselamatan, bukan nama kita. Gitu. Dengan caranya masing-masing mereka memberikan yang terbaik dan melayani karya keselamatan Tuhan. Nah, kita lanjut kemudian di dalam kisah selanjutnya. Jadi masih bab 2 tapi ayat 11 sampai 15 ketika Musa dididik di istana Firaun, dia mulai sadar akan siapa dirinya. Ketika melihat banyak orang-orang orang Israel ditindas, dia mungkin mulai paham siapa dirinya. Mungkin dari tidak tahu apakah lalu dia mendapat cerita sesuatu ya. Mungkin dari kulit dan sebagainya, mungkin ada sesuatu yang membuat dia sadar. Ia melihat penderitaan itu orang-orang sebangsanya ini. Lalu dia yang bagus sekali bahwa dia sadar bahwa saya ini bukan orang Mesir. Saya adalah bagian dari orang tertindas itu. Nih, maka dalam situasi itu dia membunuh seorang Mesir mungkin karena marah, jengkel, karena orang-orang Israel itu diperlakukan dengan buruk sekali. Nah, saat tindakannya itu ketahuan, maka dia melarikan diri ke tanah Midian. Itu. Jadi dia melarikan diri. Untuk sementara dia tenang. Itu terlebih ketika dia menemukan istri, yakni Sipora anak Rekuel. Nah, itu kan biasanya juga demikian itu kan. Banyak orang mulai lupa akan misi, akan keaktifan di gereja ketika sudah mulai punya istri atau punya pacar dan sebagainya kadang-kadang gitu kan. Anak-anak muda lupa panggilan dulu pengen jadi romo setelah kenal cewek. Ini juga di Musa ini yang tadinya semangat untuk orang bangsanya, lalu kemudian untuk sementara lupa itu. Tapi nampaknya jalan hidupnya tetap ditentukan bahwa dia harus menjadi sarana keselamatan Tuhan. Maka lalu kemudian kitab Keluaran bercerita tentang pertemuannya dengan Tuhan. Bab 3 sampai 5 menceritakan pertemuan itu. Ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro, dia sampai di Gunung Horeb gitu. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri dalam rupa nyala yang keluar dari semak api. Anehnya jadi semak ini menyala, tetapi tidak habis terbakar. Ini suatu simbol yang mengagetkan sekali. Kalau sesuatu itu menyala ya habis nanti terbakar. Itu kertas atau kayu atau apa. Ini enggak ini. Itu nanti menjadi lambang yang penting sekali para saudara bagi tulisan-tulisan para bapak gereja untuk menafsirkan salah satu simbol yang dipakai untuk menafsirkan peristiwa Bunda Maria. Dia melahirkan Yesus tapi tetap perawan. Sama dengan itu ya, ini lambang yang bagus sekali. Ada semak yang menyala tapi tidak habis terbakar. Karena penasaran ia mendekati, tapi kemudian Tuhan berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Untuk pertama kalinya Musa mengalami sesuatu yang berbeda. Itu sebelumnya mungkin dia menginjak semua tanah ya biasa saja. Oh itu, tapi ini berbeda ini. Tanah ini khusus, tidak boleh diinjak sembarangan. Oh itu sesuatu yang barangkali mendahsyat ini. Ini para saudara pengalaman akan kekudusan Tuhan. Ini menjadi pengalaman yang penting sekali dan sesuatu yang sebetulnya perlu didalami dengan baik. Terutama bagi kita yang mungkin mulai kehilangan rasa akan yang kudus. Itu dulu kita masuk gereja diam, kusuk berdoa, itu karena di sini hadir Tuhan. Sekarang mungkin ya
apa gereja tempat untuk ribut-ribut, ramai makan, minum dan sebagainya karena tidak merasa akan kehadiran Tuhan yang ada di sana. Ini salah satu barangkali krisis penting sekali di zaman kita. Walaupun mungkin orang pergi ke gereja dan sebagainya, tapi mungkin rasa akan apa ya kedahsyatan kehadiran Tuhan semakin menipis. Ya, kan sesuatu yang mulai hilang dan barangkali krisis iman mulai dari situ. Yakni ketika orang mulai tidak merasakan sesuatu yang berbeda, pengalaman yang dahsyat akan Tuhan. Di sini Musa diminta untuk melepaskan kasutnya. Itu artinya dia menjadi apa ya abdi, menjadi hamba. Ini nanti penting sekali para saudara. Itu perjalanan dari Mesir menuju ke tanah terjanji memiliki tujuan penting, yakni membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bukan hanya untuk bebas dari Mesir saja, tapi nanti tujuan paling penting adalah menyadarkan panggilan mereka bahwa setiap orang perlu dan harus menjadi abdinya Tuhan. Itu. Ini satu apa ya? Hal yang mendasar sekali, pesan mendasar sekali dalam kitab Keluaran. Jadi mereka tidak hanya dibebaskan hanya untuk bebas dari Mesir, nah, ada tujuan luhur yang selanjutnya bahwa setiap umat beriman lepas dari penindasan dan perbudakan apapun itu lalu menjadi abdinya Tuhan. Itu nanti menjadi refleksi penting bagi kita semua. Setiap manusia barangkali punya perbudakan-perbudakan tersendiri. Kalau saya mengangkat teks ini menjadi bahan retret, saya memberi renungan itu. Tapi ini bukan retret, tapi sedikit aja ya. Masing-masing kita ini mempunyai mesir-mesir yang memperbudak kita. Entah jabatan, entah apa ya uang, entah kesenangan. Kita punya mesir-mesir yang menjajah diri kita. Masing-masing harus mengalami pembebasan. Itu lalu diantar kepada itu. Nanti puncaknya adalah setiap orang mengabdi Tuhan. Tuhannya siapa? Bisa diri Anda sendiri, bisa diri kita sendiri, bisa nafsu kita sendiri, bisa jabatan, bisa uang, bisa apapun. Ini para saudara saya kira teks, maka apa ya, Keluaran merupakan suatu kisah dasar. Itu bahkan kalau saya boleh mengatakan tanpa kitab Keluaran tidak bisa ada kitab suci, barangkali bisa dikatakan begitu karena nggak ada Israel, nggak ada. Nah, Musa lalu kemudian mengalami panggilan ini ya. Jadi saya singkat saja. Jadi kita tidak bisa membaca teksnya sayangnya ya. Itu jadi Tuhan bercerita mengenai penderitaan umatnya, gitu kan, yang untuk sementara waktu dilupakan oleh Musa. Itu Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, gitu kan. Lalu kemudian dia mengatakan, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Jadi Tuhan curhat tentang kesengsaraan umatnya. Di sini para saudara satu teks yang penting sekali. Ya, iman Israel mulai dari keyakinan bahwa Tuhan itu mendengarkan jeritan mereka. Lalu panggilan Musa berangkat dari itu. Dan ini menurut saya motivasi yang paling penting di dalam panggilan. Itu menurut saya ya. Orang yang dipanggil merasakan curhatan Tuhan. Tuhan yang mendengarkan jeritan mereka yang orang-orang yang membutuhkan. Dan itu menjadi motivasi dasar mereka siapapun yang dipanggil. Bukan hanya untuk menjadi imam, suster atau apa, tapi juga mungkin bagi kita dalam pelayanan kita, di dalam tugas kita, dalam apapun. Itu bahwa Tuhan meminta kita untuk membantunya. Itu yang mendengarkan cerita orang apa ini Israel. Nah, menarik bahwa nanti bisa dibaca sendiri, teks-teksnya sudah saya tampilkan di sini. Itu. Jadi dalam kisah panggilannya menarik itu. Jadi Musa sempat 5 kali menolak ya. Dia mencoba mengatakan keberatannya terhadap Tuhan. Itu dia ragu terhadap dirinya sendiri. Siapakah aku ini Tuhan? Wah, itu kan ya, ini seperti lagu Siapakah aku ini Tuhan? Ya, itu. Tapi dalam konteks yang lain artinya ya. Itu. Tapi ini Musa juga sempat apa ya? Sempat rendah diri. Saya ini siapa atau Tuhan gitu kan. Lalu kemudian keberatan yang kedua adalah khawatir diragukan umat. Bagaimana nanti kalau umat itu mengejek saya, membuli saya? Wah itu, siapa kamu ini? Wah itu, siapa yang mengutus kamu? Wah itu, bisa dibully. Yang itu yang kedua, keberatan yang kedua. Keberatan yang ketiga adalah kekhawatiran tidak didengarkan oleh mereka. Itu berkata-berkata, tapi kemudian tidak didengarkan. Wah itu nabi-nabi nanti cerita tentang perjuangan mereka. Wah itu nanti Yesus yang paling parah barangkali kan.
Tidak hanya tidak didengarkan, bahkan dia ditangkap di itu. Saya masih mending itu kan, Anda kan cukup mendengarkan saya walaupun sambil ngantuk-ngantuk ya masih lumayan ya. Atau ditinggal makan di belakang bisa saja hanya dinyalakan apanya. Itu. Tapi penderitaan saya kan tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan para nabi itu yang ditolak, nggak didengarkan dan sebagainya ya itu. Saya tidak ada apa-apanya ya. Gitu dengan itu. Jadi dia apa ini ya khawatir itu juga. Yang keempat, merasa tidak pandai bicara. Itu menarik para saudara. Yang dipilih Tuhan malah bukan orang yang pandai bicara. Nanti yang lebih pandai bicara adalah kakaknya Harun nanti menemani dia. Itu tidak tahu mengapa pilihan Tuhan begitu kan. Itu. Banyak orang mengira bahwa yang disukai Tuhan orang yang pintar omong. Bisa saja enggak malah. Itu. Wah, kalau pintar omong bisa cocok jadi romo, jadi pendeta. Wah, belum tentu bisa jadi ustadz. Belum tentu. Belum tentu bahwa itu berkenan pada Tuhan. Bisa jadi nanti terlalu banyak omong dan omong dirinya sendiri. Tidak omong sungguh sabda Tuhan, bisa saja. Ini menarik sungguh para saudara sayang, saya nggak bisa komentari panjang lebar. Yang kelima, setelah dia nggak punya alasan lagi, dia melempar itu. Tuhan utus orang lain saja, jangan saya. Itu nanti para saudara ini mengingatkan Anda semua barangkali ya itu. Kalau nanti Anda mencoba menolak itu ya panggilan Tuhan itu. Oh itu ketika sudah nggak ada alasan, Tuhan panggil orang lain saja jangan saya. Nanti itu yang terakhir biasanya kita berbuat seperti itu. Tapi nanti Tuhan tetap memanggil Musa dan meneguhkan panggilannya. Maka kita bisa masuk ke bagian yang ketiga ini, bagian paling besar dalam apa ya bab 1 sampai 15 yang sedang kita dalami ini. Jadi ada 3 peristiwa penting atau 3 hal penting di dalam peristiwa ini. Yakni yang pertama tulah, yang kedua Paskah, dan yang ketiga Keluaran atau Exodus. Jadi mulai bab 7 sampai bab 15. Ya. Supaya Anda bisa memahami dengan detail dan bagaimana itu saya sarankan ya dibaca, barangkali akan sangat bagus, dinikmati sendiri. Gitu, ya. Saya tidak bisa membacakan atau mengajak bersama-sama membaca karena waktu kita sangat terbatas. Gitu. Jadi ada tulah, ada Paskah, dan ada Keluaran. Ini sangat asik gitu para saudara. Kalau mau menambah imajinasi bisa nonton film juga tentang kitab Keluaran, film anak-anak juga bisa juga ditonton. Itu menambah imajinasi. Saya senang juga apa ya gitu. Menambah imajinasi bayangan-bayangan yang bagus menjadi kaya. Nah, para saudara, jadi setelah Musa dipanggil, lalu kemudian dia dibantu oleh kakaknya Harun maju kepada Fir'aun. Ya, untuk bernegosiasi. Ini menarik ini ya, walaupun tidak bisa saya komentari panjang lebar. Itu. Tuhan memberi perintah Musa untuk meminta Fir'aun agar membiarkan bangsa Israel itu pergi dari Mesir. Namun di lain pihak, Tuhan juga menyatakan bahwa ia akan membuat hati Fir'aun mengeras. Gitu kan. Ya, ini satu problem yang menarik sekali, walaupun saya nggak bisa membahasnya ya. Itu. Jadi ini bahasa teologis tentunya, bahwa untuk mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa atas apapun. Jadi Tuhan seolah-olah mengeraskan hati Fir'aun. Oh itu. Dalam arti tertentu memang ya Fir'aun sendiri yang hatinya keras. Dia yang keras kepala, keras hatinya. Tidak membiarkan bangsa Israel pergi begitu saja. Tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu punya kuasa atas Fir'aun ini. Itu hal yang perlu ditegaskan. Jadi Anda tidak boleh mengambil kesimpulan atau penafsiran, oh jadi yang salah ya tetap Tuhan Romo. Nah bisa. Jadi kalau kalau apa ya seringkali kalau logika kita kebablasan lalu kemudian Tuhan kan yang punya kuasa ya jadi yang salah semua Tuhan ya. Kalau misalnya ambil kesimpulan begitu, artinya ya kita ini jadi robot. Enggak, kita bukan robot. Itu. Jadi Fir'aun bertanggung jawab atas kekerasan hatinya. Di lain pihak nanti bahwa kekerasan hati Fir'aun tidak menjadi kata akhir. Tuhan yang tetap berkuasa. Demikian hal ini menjadi motif bagi Tuhan nanti untuk melakukan dan memperbanyak tanda-tanda atau mukjizat. Nanti secara khusus di dalam kitab Keluaran, mukjizat Tuhan itu berupa tulah-tulah, bencana-bencana yang dijatuhkan atas Mesir. Karena Mesir tidak membiarkan bangsa Israel pergi sesuai yang direncanakan Tuhan. Jadi dia menurunkan hukuman atas Mesir yang telah memperbudak bangsa Israel itu. Tulah-tulah itu dalam arti tertentu merupakan hukuman
atas semua Allah-Allah atau dewa-dewa Mesir. Dalam konteks zaman itu para saudara, jadi setiap bangsa itu mempunyai Allah-Allahnya masing-masing, dewa-dewanya masing-masing. Jadi kalau ada pertempuran antara dua bangsa, maka yang bertempur bukan hanya pasukan dua bangsa itu, tapi juga Allah masing-masing. Dalam hal ini seolah-olah Yahweh Allah Israel berperang melawan Allah-Allah Mesir yang jumlahnya banyak. Dan nanti ditunjukkan bagaimana Yahweh Allah Israel menang atas Allah-Allah Mesir. Itu yang mau dikatakan. Ya, istilahnya pesan teologis yang mau digarisbawahi oleh kisah ini. Ya. Selanjutnya orang Israel juga harus menceritakan kepada keturunan-keturunannya yang kemudian bagaimana apa ini kemudian itu menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja berkarya bagi mereka lewat mujizat-mujizat tulah-tulah itu sehingga lalu menjadi suatu peristiwa yang terus dikenang. Itu nanti yang disebut Paskah itu ya. Itu yang harus diceritakan terus menerus. Nah, saya sebutkan saja secara sekilas para saudara tuh 10 tulah yang sangat terkenal. Nanti lihat film, baca ceritanya akan menjadi suatu cerita yang menarik sekali. Terutama bagus sekali kalau ini dikenal dengan baik oleh anak-anak kita, anak-anak kecil sehingga mereka hafal 10 tulah dan sebagainya. Satu kitab suci imajinatif namanya. Kitab suci menjadi suatu daya tarik. Itu kita harus tertarik dengan cerita-cerita. Saya senang dengan cerita-cerita, maka apa yang diceritakan di sini juga sangat menarik. Saya analisis bahkan dengan detail dan sebagainya seperti tadi kisah kelahiran Musa tidak hanya dibahas siapa ini itu saja sampai lewat gitu enggak. Masing-masing nggak bisa didalami secara mendalam. Kisah pertama, tulah pertama adalah air menjadi darah. Itu hal yang menarik sekali ini ya. Air menjadi darah. Musa memukul air sungai Nil dan airnya berubah menjadi darah. Wah, itu mengerikan sekali. Ikan-ikan mati dan keluar bau busuk sehingga orang tidak bisa minum. Demikian juga yang terjadi dengan sungai-sungai lain. Itu tulah pertama. Tulah kedua itu kata. Wah, aneh juga ini. Musa mengeluarkan tongkatnya ke atas saluran air dan sungai dan bermunculan kata-kata yang sangat banyak bertebaran di mana-mana bahkan sampai di tempat tidur Fir'aun. Ini mengerikan itu ceritakan ini. Yang ketiga tulah ketiga ini nyamuk. Wah itu zaman itu belum ada baygon semprotan ya sehingga di kamar saya ada semprotan. Nyamuk. Menyamuknya itu mengerikan sekali. Musa memukul tongkatnya pada debu tanah dan debu-debu berubah menjadi nyamuk menyerang seluruh negeri, hewan dan manusia. Ya tentunya ini suatu cerita yang agak hiperbolis ya, cerita yang sedikit dilebihkan. Maka seperti yang saya katakan walaupun ini sejarah dalam tanda petik ya dengan warna cerita rakyat yang sangat kuat. Ya, kita tidak perlu mengambil kesimpulan bahwa debu lalu jadi tanah sungguh. Pasti ada penjelasan yang secara alamiah. Ya, lalu tulah keempat lalat itu ya. Lalat yang suka hinggap dan mengisap darah binatang muncul di rumah-rumah orang Mesir. Lalatnya sangat mengerikan ini, bukan hanya lalat biasa seperti kita lalat mangga misalnya, tapi lalat yang bahkan mengisap darah. Sampai di sini Fir'aun berkompromi mengizinkan Israel menjalankan ibadat mereka, tetapi tetap di Mesir, nggak boleh pergi. Musa menolak tawaran itu, menghendaki agar diperbolehkan pergi ke padang gurun. Itu. Nah, maka lalu kemudian turun tulah kelima, yakni penyakit sampar pada ternak. Semua ternak Mesir kena sampar. Sementara yang tak terjadi hal itu pada ternak orang Israel. Ini menarik ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Jadi ternaknya orang Mesir mati semua, kena sampar. Sementara ternaknya orang Israel aman-aman saja. Membawa akibat yang mudah karena mereka makan daging ternak, susu dan sebagainya. Sehingga kalau kena sampar ya akibatnya dalam hidup mereka sehari-hari besar sekali. Yang keenam, barah yang tak dapat disembuhkan. Itu jadi jelaga ditaburkan Musa di abu yang menyerang orang Mesir menjadi bara. Itu bengkak bernanah pada kulit mereka. Itu jadi abu di api tertentu disebarkan betul nempel ke kulit mereka dan kulit mereka menjadi berah. Mengerikan sekali. Yang ketujuh, hujan es. Menarik sekali di Mesir, tempat yang panas tentunya kan, sebagian padang gurun ada hujan es. Didahului pemberitahuan kepada
Fir'aun supaya ia tahu bahwa tidak ada yang seperti di muka bumi ini. Hujan es menimpa seluruh wilayah Mesir kecuali Goshen tempat orang Israel tinggal. Hujan es melanda itu setelah Musa berdoa. Namun Fir'aun kembali berkeras hati dan mengingkari janji. Maka turunlah ke-8 belalang. Ini mengerikan juga karena nanti akan berakibat pada makanan mereka. Tulah didahului dengan pemberitahuan bahwa tulah ini diturunkan agar orang Israel dapat bercerita pada anak cucu mereka bagaimana Tuhan mempermainkan orang Mesir dengan tanda-tanda itu. Tulah diturunkan dan Fir'aun sekali lagi ingkar janji. Belalang memakan habis sisa tumbuhan, bahkan memasuki semua rumah orang Mesir. Jadi kalau gandum-gandum mati mereka tidak bisa makan, bahaya kelaparan mengancam. Dan tulah ke-9 gelap gulita. Kegelapan meliputi Mesir selama 3 hari. Anehnya tidak mengenai wilayah orang Mesir. Ini aneh, bukan main. Dan akhirnya tulah ke-10 anak sulung mati. Setelah sempat diberitahukan, akhirnya Yahweh membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir. Itu menimbulkan tentunya kehebohan, barangkali juga ratap tangis yang tidak karuan, terutama karena anak sulung Fir'aun juga diceritakan mati. Itu juga bahkan anak sulung hewan dikatakan. Gitu. Nah, sedikit catatan dari saya para saudara. Alih-alih sihir Mesir juga sebetulnya mendatangkan tulah. Tetapi nampaknya mereka selalu kalah di hadapan Tuhan. Itu 9 tulah yang pertama pada dasarnya hanya mengenai tanah Mesir. Sebab sekalipun juga berada di dalam tanah Mesir, lokasi tempat orang Israel di Goshen luput dari tulah-tulah itu. Jadi Tuhan seperti membuat pembatas ya. Jadi tidak membiarkan tulah-tulah itu melewati pembatas itu. Sehingga lalu kemudian tulah itu hanya mengena pada orang Mesir dan tidak mengena pada orang Israel. Sementara tulah yang ke-10 yang merupakan tulah penghabisan ternyata bisa mengenai anak-anak sulung Israel. Itu. Karena itulah dalam turah ini terakhir ini diceritakan setelah orang-orang Israel menyelenggarakan upacara Paskah itu mereka menyembelih anak domba seperti kita baca di dalam liturgi malam Paskah. Mereka lalu kemudian mengoleskan darah-darah itu untuk membebaskan darah kambing domba yang mereka sembelih pada pintu-pintu mereka. Dengan itu mereka diselamatkan. Nanti akan kita komentari sedikit. Nah, catatan lain para saudara ini yang kiranya penting itu untuk saya sampaikan. Yakni bagaimana jalan pembebasan yang dialami oleh bangsa Israel dari Mesir ini. Pertama harus dikatakan bahwa pembebasan mereka tidak terjadi karena tindakan kekerasan. Tidak. Jadi bangsa Israel sendiri tidak melakukan kekerasan terhadap bangsa Mesir. Yang melakukan kekerasan adalah orang Mesir terhadap orang Israel. Musa tidak mempersenjatai bangsanya dengan senjata untuk melakukan bahkan pemberontakan terhadap Fir'aun. Juga bukan lewat suatu aksi terorisme. Bahkan juga tidak lewat tindakan pemogokan. Sesuatu yang waktu itu nampaknya pernah terjadi. Satu-satunya jalan yang dilakukan oleh Musa adalah dialog persuasif, membujuk itu Fir'aun supaya memperkenankan mereka pergi. Itu Musa Harun menghadap Fir'aun mengajukan berbagai alasan yang kuat dan serius, walaupun semuanya nampaknya gagal. Kadang-kadang Fir'aun itu begitu keras kepala, itu sehingga ada bahasa itu tadi yang saya katakan, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Akhirnya itulah yang diturunkan adalah semacam bukti kuat, alasan kuat itu untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa dan Fir'aun harus membebaskan mereka. Nah, para saudara, catatan berikutnya yang barangkali bisa saya katakan, bagaimana tulah-tulah ini bisa dijelaskan. Itu. Jadi banyak ahli mengatakan bahwa tulah itu pertama-tama adalah fenomena alam yang memang bisa terjadi di Mesir. Ya. Tetapi bukan berarti lalu kemudian Tuhan itu seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Enggak. Kita tahu bahwa Tuhan penguasa alam semesta. Jadi Tuhan di sana bertindak lewat alam semesta ini. Itu jadi para saudara, penjelasan saya ini lalu kemudian seperti mendamaikan ya pemahaman dua ekstrem yang barangkali
apa ini sama-sama tidak tepat. Ekstrim yang satu itu ya, seolah-olah Tuhan membuat apapun yang aneh-aneh. Enggak, Tuhan tidak membuat sesuatu yang aneh. Memang luar biasa, agung besar luar biasa. Seperti tadi misalnya debu, lalu kemudian menjadi nyamuk, ya tentunya ya Tuhan tidak membuat sulapan debu sungguhan lalu menjadi nyamuk, enggak. Tapi Tuhan mengirimkan nyamuk dari mana-mana. Dan dia punya kuasa untuk menggerakkan apapun karena dia punya kuasa atas alam semesta. Ekstrim yang lain, pendapat yang lain juga tidak benar. Untuk yang mengatakan barangkali, oh memang tidak ada apa mukjizat di dunia ini. Wah itu, jadi tidak ada itu tindakan Tuhan, tidak. Itu juga pendapat ekstrim yang tidak benar. Tuhan bertindak sungguh dengan kekuasaannya yang luar biasa. Lewat alam semesta ini. Itu. Nah, jadi apapun bisa menjadi mukjizat di tangan Tuhan. Itu lewat alam semesta. Itu sebagai contoh misalnya saya bisa tuliskan di sini, saya tuliskan di sini. Misalnya ini fenomen itu air di Sungai Nil yang berubah menjadi darah. Nah, itu seolah-olah darah. Ya tentunya bukan darah seperti darah binatang atau darah manusia. Enggak. Memang lalu kemudian Sungai Nil menjadi merah sekali. Itu sungguh terjadi. Itu bisa terjadi. Setiap tahun di saat tertentu mengalir air mengalir lendir yang lumpur berwarna merah bukan main. Nah, itu bisa terjadi dan itu akan mengganggu kehidupan bangsa Mesir untuk makan, minum dan sebagainya, untuk minum ternak dan sebagainya. Akibatnya buruk sekali ketika hal itu terjadi. Serangan katak dan belalang, penyakit binatang, epidemi sampar, bara adalah fenomen-fenomen yang bisa terjadi sungguh itu umum di Mesir. Hanya hujan es yang barangkali aneh di Mesir itu, tapi bisa terjadi kalau Tuhan mau. Dia menggerakkan barangkali angin dingin dari utara sehingga terjadi hujan es. Itu seperti juga di sini di Indonesia yang bukan tempat apa ya itu daerah dingin, kadang-kadang terjadi hujan es. Itu beberapa waktu lalu terjadi hujan es juga di Jawa Timur kalau nggak salah di mana Sidoarjo atau mana. Hanya kematian anak sulung yang sulit dijelaskan. Sebab dikatakan sebelumnya bahwa hanya anak sulung yang akan mati, tapi kemudian itu menjadi tragedi itu seluruhnya. Anak sulung Fir'aun saja sudah menjadi tragedi bagi seluruh kerajaan Mesir karena dia akan melanjutkan tahta kerajaan, tapi itu ternyata bukan hanya itu saja. Nah, para saudara, barangkali makna itulah bisa dikatakan ini. Pertama-tama untuk menghukum bangsa Mesir yang menindas Israel dan berkeras hati. Jadi ini teologi tentang bencana. Itu bencana itu mendidik manusia. Ya, Tuhan sedang mendidik Mesir. Itu barangkali itu yang mau dikatakan. Lalu kemudian juga menghukum Allah-Allah Mesir. Dan bahwa Allah Israel, Yahweh mengalahkan mereka. Itu maksud yang kedua. Jadi untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang lebih besar daripada barangkali Allah-Allah Mesir. Itu menjadi panggilan bagi Allah Israel, bagi umat Israel untuk beriman kepada Tuhan. Nah, maka saya lanjutkan sedikit keterangannya. Itu seperti yang tadi sudah saya terangkan. Jadi Tuhan itu membantu umatnya, ingin membebaskan umatnya dari penindasan Mesir. Dan dia menggunakan senjata. Senjatanya apa? Semesta alam. Tuhan itu punya kuasa atas semesta alam. Maka di dalam Taurat, bahkan juga nanti dalam kitab-kitab selanjutnya, kitab para nabi, 1-2 raja-raja, dan sebagainya. Salah satu gelar penting dari Allah Israel, Yahweh Allah Israel adalah Yahweh Sebaot. Gitu. Yang menarik sekali di dalam kitab suci kita diterjemahkan dengan dua cara. Kadang-kadang diterjemahkan dengan Allah semesta alam. Tapi kadang-kadang diterjemahkan juga dengan Allah bala tentara. Dua kata yang nampaknya berbeda sama sekali. Tapi sebetulnya memaksudkan hal yang sama. Menerjemahkan makna dari Sebaot di dalam bahasa Ibrani itu. Sebaot bisa diterjemahkan dengan Allah semesta alam atau bala tentara. Tapi maksudnya sama. Karena semesta alam ini adalah tentaranya Tuhan. Jadi menarik ini kan, tentaranya Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu mempunyai tentara. Tentaranya apa? Semesta alam ini. Maka karena untuk menghukum Mesir yang kurang ajar itu, maka lalu Tuhan menggerakkan tentaranya. Ya nyamuk, lalu belalang, air, itu katak, dan sebagainya itu tentaranya Tuhan. Nah, untuk menunjukkan kuasanya, untuk melancarkan rencananya. Kemarin saya semalam itu wawancara dengan seorang
tokoh tua di Malang Selatan karena saya sedang mendalami sedikit itu tentang Romo Lohis yang tinggal di Lodalem, seorang Romo yang sangat terkenal meninggal 50 tahun yang lalu gitu. Jadi suatu kali itu kan umat itu tidak pergi ke gereja karena hujan, lalu mereka pergi semua ke kebun. Wah, kan? Sebelumnya Romo Luges ini berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberikan hujan untuk kebun-kebun mereka yang ini nampaknya gersang, dan Tuhan katanya memberi hujan, itu hujan lalu kemudian habis itu mereka malah nggak ke gereja berminggu-minggu karena sibuk di kebun. Waduh, tahu begitu saya tidak mendoakan. Wah, lalu beliau berdoa, Tuhan kalau gitu nggak usah diberi hujan saja. Wah, itu. Dan benar katanya setelah itu terang. Sekian bulan itu nggak hujan-hujan. Itu menarik para saudara. Jadi Tuhan itu memang punya kuasa atas semesta alam. Semesta alam adalah senjata pasukan Tuhan. Ya. Jadi itu teologi yang sangat sederhana tetapi sangat bagus untuk dipahami. Tuhan menyuruh Musa agar memerintahkan setiap keluarga Israel mengadakan satu upacara, yakni Paskah. Jadi ini menjadi tulah terakhir, itu yakni Yahweh, malaikat-malaikat Tuhan membunuh anak-anak sulung, dan itu bisa mengena juga kepada anak sulung Israel. Maka disinilah asal-usul perayaan Paskah ini, walaupun bisa dirunut bahwa perayaan Paskah tidak mulai hanya dari sini, ada ada sejarah sebelumnya. Tapi tidak ingin saya terangkan di sini. Ya. Ini jadi Paskah ini jadi Paskah yang dalam arti penting mempunyai makna ini, pembebasan mereka dari bencana kematian. Ya, itu nanti akan menjadi ini tradisi penting yang akan dilanjutkan simbolnya. Mereka setiap keluarga menyembelih dan memanggang seekor anak domba jantan atau anak kambing jantan berumur setahun seperti kita baca dalam malam Paskah itu. Lalu anak domba ini, maka nanti Yesus juga disebut anak domba Paskah ya. Kematiannya seperti kematian anak domba Paskah yang darahnya lalu kemudian menyelamatkan anak-anak Israel. Nanti darah Yesus juga menyelamatkan kita semua. Lihat ini bagaimana kalau dalam bahasa teologi disebut tipologi. Ya, jadi penjelasan cara berpikir suatu model. Mengapa kita memahami Yesus sebagai anak domba Allah? Karena mengambil model pemikiran Israel bahwa mereka diselamatkan dari kematian dengan pengorbanan darah anak domba. Pengorbanan itu memang menyelamatkan. Itu tentunya nanti maknanya di sana para saudara semua. Pengorbanan siapapun akan menyelamatkan. Pengorbanan bapak saya dan ibu saya ketika saya kecil menyelamatkan saya. Tadi juga kan pengorbanan ibu Musa, pengorbanan kakak Musa, pengorbanan putri Fir'aun menyelamatkan Musa kecil. Nah, itu penjelasan sederhana untuk hidup sehari-hari menjadi sangat bagus, mendalam, menyentuh dan penting sekali. Ya. Jadi tidak boleh hanya diteologikan dengan bahasa tinggi-tinggi, tapi kemudian tidak ada artinya bagi hidup kita. Tidak. Ada maknanya yang penting sekali. Pengorbanan Yesus menyelamatkan ini juga. Itu menjadi simbol penting bahwa darah domba, anak domba menjadi pesan bagi kita semua bahwa mereka menyelamatkan kita dengan dikorbankan. Nah itu jadi anak domba dibubuhkan sedikit pada pintu tiang pada tiang pintu, ambang pintu itu setiap keluarga. Lalu mereka makan dengan cepat-cepat dan sebagainya. Itu sebab nanti pagi-pagi itu malaikat maut akan melewati rumah mereka semua, dan dia lewat kalau ada darah di pintu-pintu itu, anaknya selamat semua. Jadi ini menjadi simbol yang bagus sekali juga. Pesah itu asal usul dari kata Paskah, bahasa Ibrani artinya lewat. Jadi Tuhan yang lewat. Malaikat lewat dalam arti juga di sini melewati rumah-rumah yang itu jadi melewat artinya yang pertama Tuhan mengunjungi, yang kedua juga bahwa malaikat lewat tidak membunuh anak-anak sulung Israel. Jadi punya makna double-double ya itu. Lalu kemudian nanti kebangkitan, itu artinya juga Tuhan melawati umatnya dengan kebangkitannya. Begitulah anak sulung Israel selamat, sementara di pihak Mesir tak seorang pun anak sulung mereka selamat. Itulah Paskah pertama, menjadi perayaan paling penting bagi umat Israel. Perayaan yang semula berasal dari kebiasaan suku gembala, gembala-gembala pengembara itu menjadi pesta iman
orang Israel. Paskah lalu kemudian diperingati apa ya mereka secara apa ya khas itu dalam keluarga-keluarga setiap tahun. Lalu ceritanya diulangi itu setiap tahun. Seorang anak paling muda di keluarga itu bertanya, mengapa kita merayakan apa ya peringatan ini?" Lalu kakeknya menceritakan kepada anak-anak cucu-cucu mereka itu. Itu satu hal yang sangat mengesankan. Ya. Baru kemudian nanti Paskah itu hari raya Paskah dilanjutkan dengan hari raya roti tak beragi. Gitu. Lalu kemudian ada berbagai hal yang lain yang bisa nanti dibaca dalam keterangan yang saya. Nah, itu bagian yang pertama yakni apa ya ini tulah dan Paskah. Lalu yang kedua bagian apa ini penting dari ini adalah sebelum nanti tentang keluaran yakni bagaimana perjalanan mereka keberangkatan mereka dari Mesir. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju tanah laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ini satu teks yang pendek, tetapi bagi saya menarik sekali. Memberikan informasi kepada kita bagaimana bangsa Israel ini berangkat dari Mesir. Apa yang dikatakan bahwa Tuhan memimpin mereka melewati jalan memutar. Nah, walaupun ada jalan pendek, ada jalan pintas, ya kan? Langsung dari daerah Goshen misalnya menyusuri apa ini laut tengah ini sampai nanti masuk tanah terjanji itu. Tapi kok mengapa tidak lewat jalan itu yang pendek? Nanti lewat jalan berputar panjang sekali. Kita tahu nanti ya, nggak tahu kalau misalnya jalan terus mestinya sekian bulan jalan itu sudah sampai. Tapi kita nanti tahu bahwa bangsa Israel baru sampai tanah terjanji itu 40 tahun. Setelah 40 tahun. Bayangkan para saudara. Itu tidak main-main. Tidak tahu Anda pernah jalan kaki berapa lama? Saya hanya tanya saja. Kalau saya minimal pernah jalan kaki selama seminggu. Lalu setiap tahun jalan kaki paling tidak 3 hari, 4 hari ya. Di jalan, lalu berhenti, lalu jalan lagi. Wah, itu untuk membayangkan bagaimana bangsa Israel dulu 40 tahun di perjalanan. Nah, itu kan sesuatu yang sangat dahsyat ya. Menarik bahwa Tuhan memimpin mereka melewati jalan berputar. Ini sekian puluh tahun lalu memberi inspirasi penting bagi saya. Karena kadang-kadang hidup manusia itu berputar. Dan itu bisa jadi memang merupakan rencana Tuhan. Tuhan tidak selalu membimbing kita di jalan yang gampang, paling dekat, paling pendek, paling gampang. Nah, paling apa ya ringan. Enggak. Gitu. Alasan yang diberikan bahwa Tuhan memang masuk akal. Di sana ada bangsa Amalek dan bangsa Filistin. Dua bangsa yang nanti menjadi musuh utama orang Israel. Karena mereka ya memang punya pasukan yang jauh lebih hebat dari orang-orang Israel. Nanti di bagian selanjutnya, bagian ini akan diceritakan lebih lanjut. Dalam Keluaran bab 16, 17, lalu kemudian juga dalam kitab Bilangan akan diulang pertempuran, perjuangan orang-orang Israel melawan orang Amalek dan Filistin. Itu. Di sini Tuhan sudah memutuskan sejak awal membawa mereka lewat bimbingan Musa melewati jalan yang berputar. Tapi menarik di sini dikatakan di awal masih bagus, itu mereka siap sedia berperang. Nah, itu menarik sekali. Jadi itu juga pesan penting sekali ya dalam perjalanan hidup kita harus siap sedia berperang. Musuhnya nanti apapun ya harus diberani dihadapi. Itu bisa jadi musuhnya adalah diri kita sendiri. Gitu. Lalu informasi penting lain, Musa membawa tulang-tulang Yusuf yang tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Nah itu jadi mereka membawa tulang-tulang Yusuf, itu nenek moyang mereka yang telah berjasa penting. Itu menjadi motivasi ya ini. Ini sering saya katakan pada orang-orang muda, supaya kalian sampai pada cita-cita kalian, bayangkan bahwa kalian itu membawa tulang-tulang sesuatu ya, yang harus kalian perjuangkan sampai tanah terjanji. Tidak tahu tanah terjanjinya apa. Jadi kita harus membayangkan bahwa kita ini sebetulnya sedang dibawa oleh Tuhan menuju tanah terjanji. Dan harus sampai, tidak boleh berhenti di tengah jalan dan sebagainya. Itu memberi motivasi bangsa Israel untuk tidak menyerah.
Itu kan malu kan mereka sampai di tengah jalan walaupun mereka berkali-kali pengen pulang ke Mesir kan ini. Itu. Tapi ketika mengingat itu bahwa mereka sedang membawa tulang nenek moyang mereka, mereka harus perjuangkan sampai itu sampai akhir. Salah satu informasi penting lain juga di bagian ini para saudara, bahwa Tuhan menuntun mereka. Dalam gambar ini saya tunjukkan ada awan putih ya itu. Nanti kalau malam awan itu menjadi menyala. Itu. Jadi Tuhan menuntun mereka. Tuhan berjalan di depan. Itu ini kitab Keluaran memberi ilustrasi yang menarik sekali. Ini suatu pesan apa ya? Apa ya? Pesan apa ini sabda Tuhan yang penting sekali lewat cerita bahwa Tuhan memimpin kita umat. Tentunya kita sekarang di zaman kita tidak seperti ini. Di zaman itu Tuhan menampakkan diri dalam awan itu. Kalau siang awan, kalau malam api. Kalau awan itu berhenti, maka mereka juga berhenti. Lalu memasang kemah mereka itu. Kalau awan itu nggak bergerak, mereka yang nggak bergerak. Baru kalau awan itu bergerak, mereka mulai mencabuti apa ini kemah-kemah mereka, lalu berangkat mengikuti perjalanan awan itu. Wah, itu ilustrasi yang luar biasa. Detailnya nanti akan diceritakan lebih lanjut di dalam apa ini kitab Bilangan bab 9 sejauh saya ingat. Nah, satu hal yang sangat bagi saya menyentuh sekali. Nah, lalu di bagian terakhir ini para saudara bab 14 sampai 15, kita menyaksikan dan bisa membaca nanti mohon dibaca sendiri. Suatu kisah yang tentunya sangat terkenal, dramatis, itu tapi menjadi apa ya tonggak penting dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, yakni penyeberangan Laut Merah. Walaupun dalam tradisi kata Laut Merah perlu di dalam tanda petik diberi catatan. Karena kita sudah telanjur itu ya mengatakan Laut Merah, itu istilah yang barangkali tidak terlalu tepat. Gitu kan. Karena kalau kita lihat peta Laut Merah di Mesir ini dengan Saudi Arabia itu suatu laut yang besar sekali, dalam sekali. Dalamnya mungkin tidak tahu berapa ratus meter, saya tidak tahu berapa dalamnya itu. Yang tidak mungkin dilewati manusia, tidak mungkin. Itu. Dan lebar berapa puluh kilo, itu tidak mungkin. Jadi kata asli dalam kitab suci bahasa Ibrani, Yamsuf, gitu ya, yang harus diterjemahkan dengan Laut Merah. Laut Bulu, bukan Laut Merah. Nah, dalam bahasa Inggris kata itu mirip memang ya, Red Sea dengan Red Sea. Nah, red itu hanya bulu, red merah ya. Beda E dengan A dalam bahasa Inggris. Tapi kemudian terlanjur dibaca Red Sea, Laut Merah. Itu dalam sejarah gitu ya. Jadi yang jauh lebih masuk akal adalah Red Sea, Laut Bulu. Yang menunjuk memang pada tanah rawa-rawa yang menghubungkan Mesir Utara dengan Jazirah Sinai. Memang ada. Oh, itu rawa-rawa yang barangkali bisa lebar, memang seperti laut. Tapi kemudian bisa kering. Itu bisa terjadi memang. Tapi kalau kemudian Laut Merah ya nggak mungkin kering, warna laut dalam. Itu. Sementara Laut Bulu, Laut Rawa-Rawa bisa kering. Yang memang tidak bisa diseberangi begitu saja kalau memang masih ada sedang rawa-rawa. Maka yang dilakukan oleh Tuhan ini jadi di sini ya. Itu yang sayangnya kita online sehingga saya tidak bisa menunjukkan di sini secara langsung. Gitu. Jadi di atas itu merah-merah, disitulah kira-kira itu ada air-air sedikit. Sementara Laut Merah Red Sea, lihat di bawah ini besar sekali. Tidak mungkin dilewati, itu jaraknya ratusan kilo ya. Ratusan kilo, dalamnya barangkali juga ratusan meter saya tidak tahu. Itu tapi tidak mungkin lah dikeringkan. Sementara Red Sea, Laut Bulu itu bisa. Itu memang tidak bisa diseberangi ketika masih ada airnya. Orang akan tenggelam atau masuk di dalam rawa-rawa. Itu. Nah, apa yang dilakukan nampaknya itu menurut dugaan sementara ahli, salah satunya profesor saya ketika kuliah di Roma, itu dia mengatakan ada angin yang sangat kuat yang dalam waktu tidak lama bisa lalu kemudian menyibak apa ini rawa-rawa itu menjadi kering. Dan nanti ketika mereka sudah menyeberang, lalu kemudian ketika Musa mengacungkan tongkatnya, lalu kemudian angin itu hilang, lalu kemudian rawa-rawa itu kembali lagi. Air yang tadinya tersibak lalu kemudian mengering untuk sementara kembali lagi. Itu masih bisa dipahami sebagai fenomena alam yang dahsyat juga, bukannya main-main gitu ya. Kita manusia tidak mampu apapun di hadapan realitas atau fenomena alam yang seperti itu. Nah, ini para saudara ceritanya sangat terkenal bahwa ketika
bangsa Israel menyeberang Ritsi atau Laut Buluh itu, Fir'aun dengan tentaranya, dengan perlengkapan yang mereka miliki, mengejar. Dan orang Israel ketakutan bukan main. Mungkin mereka, bingung, nangis, tidak karuan. Mungkin ada yang terkencing-kencing. Mungkin juga ada yang mencret-mencret. Ya, tidak tahu ya, saking takutnya. Ya, mereka itu. Tapi kemudian menarik sekali apa yang dikatakan Musa atas perintah Tuhan. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Dan menarik sekali nanti kata-kata ini akan diulang di berbagai tempat dalam kitab Keluaran dan mungkin juga bilangan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini kata-kata penting sekali. Dalam hidup bangsa Israel itu nanti yang berperang Tuhan. Itu bangsa Israel seolah diam saja. Berimanlah kepada Tuhan. Itu kata-kata yang dasar sekali di sini. Demikian selanjutnya dikisahkan mukjizat penyeberangan laut itu. Tuhan melalui Musa membelah laut Teberau. Itu biasanya dikatakan bukan laut merah tapi laut Teberau. Teberau itu adalah bagian dari sungai juga di Nil, bagian yang rawa-rawa gitu. Sehingga bangsa Israel dapat menyeberang laut itu di tanah kering. Sementara Fir'aun dan pasukannya yang tidak mengejar umatnya itu ditenggelamkannya dalam laut. Demikian para saudara, kita mengenal kisah itu ya dalam cerita sekolah minggu dulu yang kita ingat dengan baik sekali saya kira. Ya. Kiranya baik untuk diketahui. Jadi ini kisah itu ya. Itu mungkin penjelasannya seperti yang saya katakan tadi. Datangnya angin timur yang keras dikirim oleh Tuhan membuat tanah itu menjadi kering seolah-olah terbelah. Itu. Ya. Itu lalu kemudian itu bahkan dibahasakan seperti tembok lalu kemudian mengubur orang-orang Mesir. Itu jadi nampaknya di dalam penyusunan ada dua cerita zaman itu tapi gabung menjadi satu. Tapi poinnya sama bahwa Tuhan mengalahkan Allah-Allah Mesir itu. Pasukan bersenjata Mesir ditaklukkan pertama-tama bukan oleh orang Israel melainkan oleh laut. Laut adalah senjatanya pasukannya Tuhan, Yahweh Allah Israel. Sekali lagi di sini tidak dikatakan bahwa kekuatan militer Mesir yang begitu unggul takluk di bawah kuasa alam yang merupakan perwujudan dari bala tentara Tuhan sendiri. Yaitu perwujudan kuasa Tuhan sendiri. Nah, lalu kemudian bab 15 menampilkan nyanyian berupa puisi, pujian atas karya Tuhan yang agung. Ini madah dari Miriam, nyanyian Miriam juga sangat terkenal dalam bab 15. Miriam, Harun, dua saudara Musa ini mengambil rebana dan bersama-sama para perempuan lainnya mereka bernyanyi menari-nari. Nyanyian mereka memberikan gambaran bagaimana penyeberangan laut oleh orang Israel itu pertama-tama merupakan karya agung Tuhan. Itu saya tampilkan saja di sini sebagian dari nyanyian. Berbaiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ini juga yang kita nyanyikan dalam Mazmur setelah bacaan kedua dari kitab Keluaran itu. Itu yang mestinya ini yang dinyanyikan. Itu Tuhan itu kekuatanku, mazmurku, ia menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Itu para saudara. Jadi nyanyian ini mau bercerita tentang itu karya agung Tuhan, memuji Tuhan dengan karya agungnya yang dahsyat. Jadi penyeberangan itu pertama-tama adalah kenangan yang diperoleh dilakukan oleh Tuhan. Dan Israel hanyalah penyaksi dari semuanya itu. Dalam nyanyian ini terdapat juga humor yang menggambarkan bagaimana Tuhan seolah-olah bermain-main, mencampakkan, membenamkan pasukan Mesir itu ke dalam laut. Ada humornya katanya di situ. Kemenangan Allah adalah tak tertandingi, tidak ada Allah lain yang dapat menyamai Tuhan Allah Israel. Demikianlah perjalanan Israel sebagai umat dan bangsa diawali dengan penderitaan sebagai budak di Mesir. Namun Yahweh Allah Israel adalah Allah yang mendengarkan jeritan mereka orang tertindas. Ini keyakinan dasar itu. Kalau boleh saya katakan kredo syahadat penting di dalam iman kita bahwa Tuhan mendengarkan jeritan mereka yang menderita.
Ketika Mesir berkeras hati dan enggan melepaskan bangsa tertindas itu, Yahweh menunjukkan kuasanya dengan mengirimkan 10 tulah tadi. Akhirnya Tuhan menyelamatkan umatnya dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Apa yang hendak dilukiskan di sini itu mungkin seperti sebuah perang. Itu merupakan bukan perang sembarangan, melainkan perang suci. Itu kalau dalam istilah saya yang menafsirkan cerita ini. Itu tadi jadi Tuhan berperang bagi umatnya. Itu dalam bahasa zaman dulu ya, itu di mana ada penuh peperangan. Ini juga Tuhan membela umatnya yang tertindas, memerangi mereka yang menindas gitu. Ini menjadi pesan penting sekali bagi zaman kita, di mana barangkali apa ya tidak jarang ada penindasan. Orang-orang yang merasa kuat, kelompok yang lebih kuat, menindas orang-orang yang lemah. Nanti Tuhan itu ya membaca kisah ini, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan tidak membiarkan. Tidak membiarkan. Tuhan musuhnya pertama-tama adalah mereka yang menindas yang lemah. Itu pesan penting bagi zaman kita, bagi siapapun. Yang dilawan Tuhan pertama-tama bukan umat beragama lain, enggak. Melainkan siapapun yang menindas sesama. Itu. Ya, Tuhan lalu kemudian mengirimkan kekuatannya, menunjukkan kuasanya di sini untuk membela mereka yang tertindas. Maka bisa disebut dalam tanda petik itu istilah saya perang suci, yaitu. Ya ini perang yang harus dilakukan dengan terpaksa oleh kelompok yang lemah menghadapi kelompok yang lebih kuat yang menindas itu. Nah, disinilah Yahweh Tuhan sendiri berperang bagi mereka yang lemah. Tuhan menghendaki Israel dan sebetulnya juga semua bangsa yang lain itu untuk tidak memperbudak yang lain, melainkan sebagai bangsa yang merdeka. Maka Tuhan menyatakan kuasanya membebaskan mereka. Itu. Kemerdekaan adalah milik setiap manusia dan bangsa. Dan tak ada satu kuasa atau manusia pun atau bangsa apapun yang memiliki hak untuk mengambil. Itu hak kebebasan, kemerdekaan adalah hak setiap manusia, setiap bangsa. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya. Karena itu hak Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia dan setiap bangsa. Terima kasih. Ya.